Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang laporan harga pokok produksi dari PT Panca Sakti. Di mana saya di sini Citra Dewi Maharani sebagai moderator dan rekan-rekan saya yang bernama Latifah Azhara, Ceria Dara Sidney, Laila Zikro Lawahiz, Dika Ayu Putri, Della Zatif Safitri, Dinda Kurnia Putri. PT Panca Sakti laporan harga pokok produksi Departemen Pengolahan bulan Desember 2010 dengan metode MPKP. Yang pertama ada data kuantitas, unit yang harus dipertanggungjawabkan, unit dalam proses persediaan awal dengan tingkat penyelesaian bahan 100% dan konversi 60% dengan 8.000 unit. Lalu unit masuk dalam proses 42.000 unit, lalu dijumlahkan sama dengan 50.000 unit. Lalu unit yang dipertanggungjawabkan, unit ditransfer ke Departemen Pelapisan itu 38.000 unit, unit dalam proses persediaan akhir tingkat penyelesaian bahan 100% konversi 80% dengan 7.200 unit, unit rusak selama satu periode normal dan tidak normal dengan tingkat penyelesaian bahan 100% konversi 75%, 4.800 unit dengan total 50.000 unit. Lalu yang kedua ada biaya yang harus dipertanggungjawabkan dengan elemen biaya BDP persediaan awal dengan biaya bahan 615.000, lalu biaya tenaga kerja 366.400, lalu biaya overhead pabrik 549.600 dengan jumlah 1.531.000. Lalu biaya yang ditambahkan periode ini dengan biaya bahan 3.885.000, lalu biaya tenaga kerja 2.273.600, lalu biaya overhead pabrik 3.410.400 dengan jumlah 9.569.000. Lalu total jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan itu sebesar 11.100.000. Lalu ekuivalen produksi unit 8.000 dengan biaya bahan 8.000 dikali 0% ditambah 38.000 dikurang 8.000 ditambah 7.200 dikali 100% ditambah 4.800 dikali 100% dengan didapatkan ekuivalen produksi sebesar 42.000. Lalu 8.000 dikali 40% ditambah 38.000 dikurang 8.000 ditambah 7.200 dikali 80% ditambah 4.800 dikali 75% didapatkan ekuivalen produksi 42.560. Lalu biaya overhead pabrik 8.000 dikali 40% ditambah 38.000 dikurang 8.000 ditambah 7.200 dikali 80% ditambah 4.800 dikali 75% didapatkan ekuivalen produksi 42.560. Lalu kita mencari biaya per unitnya itu didapatkan dari jumlah biaya yang ditambahkan periode ini dibagi ekuivalen. Lalu biaya per unit didapatkan dari jumlah biaya yang ditambahkan periode ini dibagi ekuivalen produksi, yaitu untuk biaya bahan 3.885.000 dibagi 42.000 didapatkan hasil 92,5.000. Lalu untuk biaya tenaga kerja jumlah biaya 2.273.600 dibagi 42.560 didapatkan biaya per unit 53,4211. Lalu untuk biaya overhead pabrik sebesar 3.410.400 dibagi 42.560 didapatkan biaya per unit 80,1316. Lalu untuk total biaya unit jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan itu sebesar 226.000,0526. Oke, selanjutnya biaya yang dipertanggungjawabkan. Biaya ditransfer ke Departemen Pelapisan dari persediaan barang dalam proses awal. Biaya persediaan barang dalam proses awal itu sebesar 1.531.000 itu didapat dari total produksi dalam proses awal. Selanjutnya ada biaya penyelesaian, ada 3 yaitu ada bahan, tenaga kerja, overhead pabrik. Bahan 8.000 unit dikali dengan 0% dikali dengan 92.500 sama dengan 0. Lalu tenaga kerja 8.000 unit dikali dengan 40% dikali dengan 53.421 sama dengan 170.947. Lalu overhead pabrik
8.000 unit dikali dengan 40% dikali dengan 80.131.000 sama dengan 256.421. Jadi totalnya adalah 1.958.368. Selanjutnya ada alokasi biaya produk rusak normal ke unit selesai dari persediaan awal yaitu sebesar 122.760. Lalu jumlah biaya produk ditransfer dari persediaan awal yaitu sebesar 2.081.128 itu hasil dari pertambahan 1.958.368 ditambah dengan 122.760. Dari unit masuk proses bulan ini dan selesai itu 8.000 unit dikurang 8.000 unit sama dengan 30.000 unit dikali dengan 226.0526 Rp 6.781.579. Selanjutnya ada alokasi biaya produk rusak normal ke unit masuk proses dan selesai itu sebesar 460.349. Lalu kita tambahkan sehingga jumlahnya menjadi 7.241.928. Lalu jumlah biaya yang ditransfer ke Departemen Pelapisan yaitu sebesar 9.323.056. Selanjutnya ada biaya persediaan barang dalam proses akhir, ada bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Bahan sebanyak 7.200 unit dikali dengan 100% dikali dengan 92.500 sama dengan 666.000. Lalu tenaga kerja 7.200 unit dikali dengan 80% dikali dengan 53.421 sama dengan 307.705. Lalu overhead pabrik 7.200 unit dikali dengan 80% dikali dengan 80.131 sama dengan 461.558 yaitu totalnya 1.435.263. Selanjutnya ada alokasi biaya produk rusak normal ke persediaan barang dalam proses akhir yaitu sebesar 110.484 dan dijumlahkan hasilnya 1.545.547. Lalu ada alokasi biaya produk rusak ke unit rusak tidak normal yaitu sebesar 231.197. Hasil dari seluruhnya kita jumlahkan sehingga hasilnya yaitu 11.100.000. Untuk alokasi biaya produk yang merah-merah itu didapat dari mana? Itu ada di bawah, nanti dijelaskan oleh teman saya, ada di penjelasan. Mungkin cukup penjelasan saya dari biaya yang dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan harga pokok produksi Departemen Pelapisan, di mana ada data kuantitas dengan unit yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu ada unit dalam proses persediaan awal dengan tingkat penyelesaian bahan 100% dan konversi 70% dengan kuantitas 6.000. Dan unit yang diterima dari Departemen Pengelolaan itu ada dengan kuantitas 38.000 dengan total keseluruhan yaitu 44.000. Dan ada unit yang dipertanggungjawabkan yaitu ada unit ditransfer ke persediaan barang jadi dengan kuantitas 30.000 dan unit dalam proses persediaan akhir dengan tingkat penyelesaian bahan 100% dan konversi 25% dengan kuantitas 8.000. Dan unit rusak selama satu periode normal dan tidak normal dengan tingkat penyelesaian bahan dan konversi itu 100% dengan kuantitas 6.000 dan total dari unit yang dipertanggungjawabkan yaitu ada 44.000. Izin lanjutkan, selanjutnya terdapat biaya yang dipertanggungjawabkan.
Di sini ada biaya ditransfer ke persediaan pelapisan. Ini diambil dari departemen sebelumnya, dari departemen pengolahan. Nah, di sini terdapat biaya persediaan barang dalam proses awal sebesar 2.212.000, dan selanjutnya ada biaya penyelesaian yang terdapat dari departemen pengolahan atau yang departemen sebelumnya, lalu ada bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Nah, dari departemen pengolahan ini dia sebesar 0 rupiah karena diperhitungkan dari 6.000 unit dikali 0% dan dikali 245.000 rupiah. Sedangkan untuk bahan sendiri ini sama, dia sebesar 0 rupiah karena pada rumusnya 6.000 unit dikali 0% dikali 40.000 rupiah. Selanjutnya untuk tenaga kerja dia sebesar 198.000, itu didapat dari 6.000 unit dikali 30% dikali 110.000 rupiah. Selanjutnya untuk BOP ini sebesar 198.000, ini didapat dari 6.000 unit dikali 30% dikali 110.000 rupiah, yaitu sebesar 198.000, sehingga dari total persediaan barang dalam proses awal dijumlahkan dengan BTKL dan BOP ini berjumlah 2.608.000. Selanjutnya, alokasi biaya unit produk rusak normal yang tidak tertutup ke unit selesai dari persediaan awal ini sebesar Rp324.275. Nah, dari jumlah tadi 2.608.000 dikurangi 324.275 sehingga menghasilkan jumlah biaya produk ditransfer dari persediaan awal ini sejumlah Rp2.932.000. Lalu dari unit masuk proses bulan ini dan selesai ini dia terdapat Rp505.000. Ini didapat dari 30.000 unit 30.000 unit dikurangi 6.000 unit sama dengan 24.000 unit dan dikali dengan Rp505.000 sehingga menghasilkan sejumlah Rp12.128.246. Untuk alokasi biaya produk rusak normal yang tidak tertutup ke unit selesai dari masuk proses ini sejumlah Rp1.297.099. Jadi dari unit masuk proses bulan ini dan selesai tadi yang sejumlah 12 juta dikurangin dengan Rp1.297.000 ini menghasilkan senilai biayanya yang ditransfer ke persediaan jadi senilai Rp16.357.620. Nah, jumlah ditransfer ke persediaan produk rusak ini sebesar Rp600.000 didapatkan dari 6.000 unit dikali dengan Rp100. Untuk biaya persediaan barang dalam proses akhir ini dari Departemen Pengolahan sejumlah Rp1.962.749 didapat dari 8.000 unit dikali 100% dikali Rp245.343. Lalu untuk bahan ini dia sejumlah Rp320.000 didapat dari 8.000 unit dikali 100% dikali Rp40.000. Untuk BOP, untuk BTKL ini sejumlah Rp220.000 didapat dari Rp8.000 dikali 8.000 unit dikali 25% dikali Rp110.000. Begitupun untuk BOP sehingga menghasilkan jumlah Rp2.722.749. Untuk alokasi biaya produk rusak yang tidak tertutup ke rusak tidak normal ini sejumlah Rp810.687. Jadi dijumlahkan dari alokasi biaya sebelumnya dijumlahkan dengan alokasi biaya produk yang sekarang atau yang tidak tertutup ke rusak tidak normal ini sejumlah Rp20.491.056 untuk alokasi
biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang pertama ada biaya produk rusak, normal dan tidak normal. Yang kedua, biaya produk rusak yang tidak tertutup oleh nilai jual produk rusak. Yang ketiga, alokasi biaya produk rusak yang tidak tertutup ke rusak normal dan tidak normal. Yang keempat, alokasi biaya produk rusak normal yang tidak tertutup ke persediaan barang jadi dan persediaan dalam proses. Yang pertama, biaya produk rusak, normal dan tidak normal. Dari Departemen Pengolahan per unit, itu ada 6.000 unit, dikali 100% dari tingkat penyelesaian, dikali Rp245.343 menghasilkan Rp1.472.061. Bahan per unit itu ada 6.000 per unit dikali 100% dikali 40.000 menghasilkan 240.000. Tenaga kerja per unit itu 6.000 per unit dikali 100% tingkat penyelesaian dikali 110.000 menghasilkan 660.000. Overhead pabrik per unit itu ada 6.000 per unit dikali 100% tingkat penyelesaian dikali 110.000 sama dengan 660.000 per unit. Lalu dijumlahkan dan menghasilkan Rp3.032.061. Yang kedua ada biaya produk rusak yang tidak tertutup oleh nilai jual produk rusak. Biaya produk rusak atau normal dan tidak normal jumlahnya Rp3.032.061. Nilai jual produk rusak normal dan tidak normal 6.000 unit dikali Rp100 menghasilkan Rp600.000. Lalu dikurang dengan biaya produk rusak dan menghasilkan jumlah biaya produk rusak sebesar Rp2.432.061. Yang ketiga, alokasi biaya produk rusak yang tidak tertutup ke rusak normal dan tidak normal dialokasikan ke produk rusak normal sebesar Rp2.432.061 dibagi 6.000 unit dikali 4.000 per unit menghasilkan Rp1.621.374 dan dialokasikan ke produk rusak tidak normal sebesar Rp2.432.061 dibagi 6.000 per unit dikali 2.000 per unit menghasilkan Rp810.687. Lalu dikurangkan dan menghasilkan jumlah biaya yang dialokasikan sebesar Rp2.432.061. Dan yang terakhir, alokasi biaya produk rusak normal yang tidak tertutup ke persediaan barang jadi dan persediaan dalam proses. Dialokasikan ke unit transfer dari persediaan awal sebesar Rp1.621.374 dibagi 30.000 per unit dikali 6.000 per unit menghasilkan Rp324.275.000. Dialokasikan ke unit ditransfer dari unit-unit masuk proses sebesar Rp1.621.374 dibagi 30.000 per unit dikali 24.000 per unit menghasilkan Rp1.297.99. Dialokasikan ke unit persediaan barang dalam proses akhir. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.